Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas mobil ambulans yang sebelumnya viral karena mengaku lajunya dihalangi mobil lain di Tangerang Selatan ternyata berbohong. Pelaku mengaku akan menjemput pasien, bahkan akibat dihalangi kendaraan lain, warga yang sakit meninggal. Ternyata petugas ambulans sedang memiliki masalah di rumah. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang petugas mobil ambulan emosi karena merasa lajunya dihalangi oleh kendaraan lain di Jalan R.E. Marta Dinata, Tangerang Selatan. Video yang direkam pelaku kemudian diunggah sehingga memicu kemarahan sejumlah pengguna media sosial. Bahkan petugas ambulan juga menyampaikan pada sejumlah media jika pasien yang dijemputnya meninggal dunia. Dan pada akhirnya saya setelah memvideokan, selang 5 menit saya ditelepon oleh pihak keluarga. Pasien yang akan kita ambil itu ternyata mengembuskan nafas terakhir di rumah. Namun ternyata Bagus, petugas ambulan ini berbohong. Bagus panik setelah videonya viral karena sedang memiliki masalah di rumah. Kalau dalam video itu memang benar saya tidak dalam menjemput pasien, seperti itu. Nah, terus motifnya Mas, itu membuat itu bagaimana? Memang niat saya itu awalnya hilaf ya Mas ya. Saya memang dari kebawa emosi juga, di rumah juga lagi ada problem. Saya hilaf menyebarkan video itu, seperti itu Mas. Hasil penyelidikan polisi juga memastikan tidak ada pasien sakit yang dijemput, sementara mobil di depan ambulan berusaha menepi. Yang dari RT dan RW setempat bahwa tidak ada warganya yang meninggal di perumahan tersebut. Kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa ambulans ini tidak sedang dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ambulans ini tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan. Pelaku penyebar berita bohong dari petugas ambulan ini tidak ditahan karena sudah meminta maaf. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Adu mulut polisi dengan korban dugaan kasus penipuan investasi bodong viral di media sosial. Upaya petugas mencegah korban membongkar pintu rumah pelaku di Jepara, Jawa Tengah berujung keributan. Warga mendatangi rumah pelaku untuk meminta uangnya kembali. Ketegangan terjadi antara seorang anggota Polsek Melongo, Jepara, Jawa Tengah dengan sejumlah warga yang menjadi korban dugaan investasi bodong. Keributan kian memanas ketika anggota polisi tersebut menepuk bahu seorang pria. Sang petugas mencegah tindakan para korban investasi bodong ini yang akan membongkar pintu rumah pelaku di kawasan Jambu, Jepara, Jawa Tengah. Kedatangan para korban ke rumah YA terduga pelaku untuk meminta pengembalian uang. Saat kejadian, petugas tersebut sedang berjaga pada sebuah toko emas tak jauh dari lokasi. Video salah paham ini pun viral di media sosial. Setelah dilakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak, kasus ini berujung damai. Nah, ini dilakukan pencegahan oleh anggota. Namun terjadi cekcok adu mulut dan anggota menepuk bahu dari masyarakat. Nah, itu yang terjadi sehingga kegiatan itu diviralkan. Kasus dugaan investasi bodong dalam penyelidikan. Garis polisi sudah terpasang di rumah YA yang kini sudah kosong. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Seorang wanita pemilik warung di Bogor tewas bersimbah darah dan anak gadisnya terluka parah. Pelaku penganiayaan kekasih korban ditangkap saat pelarian di tengah hutan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Motif pelaku menghabisi nyawa korban karena cemburu. Dua orang wanita pengelola warung nasi di kawasan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan warga bersimbah darah. Satu korban tewas merupakan ibu pemilik warung, lainnya kritis akibat luka di bagian kepala, anak dari pemilik warung. Dari olah TKP ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh kedua korban yang diduga dilakukan pelaku pencurian. Sepekan penyelidikan, petugas berhasil meringkus pelaku berinisial AS alias Ipul, 57 tahun. AS dibekuk di tempat pelariannya di sebuah gubuk di tengah hutan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Dari pemeriksaan, diketahui motif pelaku menghabisi nyawa korban dan melukai anaknya karena cemburu. Korban Nur Ailah merupakan kekasih dari tersangka yang kedapatan memiliki pria idaman lain. Tersangka atas nama Saiful alias Epul, umur 57 tahun, ditangkap di Kabupaten Sukabumi. Motif adalah tersangka ini cemburu terhadap korban. Jadi motif cinta. Hubungan antara korban sama... Ya, ada hubungan spesial gitu ya antara korban dengan si tersangka ini. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya 2 unit handphone milik korban, sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya, serta pakaian penuh bercak darah milik korban. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar melaporkan. Setelah viral di media sosial, pelaku penculikan dan pencabulan bocah kelas 6 SD di Pasuruan, Jawa Timur berhasil ditangkap polisi. Aksi penculikan terekam CCTV. Pelaku mengaku depresi karena masalah rumah tangga. Dalam waktu 4 jam setelah laporan penculikan, polisi membekuk pelaku penculikan bocah perempuan di Jalan Kepiting Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku MA warga Beji, Pasuruan ini menunjukkan lokasi penculikan dan villa tempat ia menyekap dan mencabuli bocah 6 SD tersebut. Pria 31 tahun berdalih nekat menculik lantaran depresi masalah rumah tangganya. Pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga. Enggak, spontan saya di tengah jalan. Tetangga itu? Enggak. Kenal korban? Tidak. Spontanitas berarti ya? Kita periksa dari keterangan saksi juga, dari saksi korban, mengetahui, dan petunjuk dari CCTV juga kita bisa mengarah ke tersangka tersebut. Kasus ini viral di media sosial. Rekaman CCTV menunjukkan korban sedang naik sepeda, tiba-tiba didekati pelaku yang mengendarai motor metik. Diduga penculikan bermodus gendam, korban naik motor dan meninggalkan sepeda di lokasi. Korban yang dibawa ke villa di Prigen nyaris diperkosa. Namun karena terus menangis, korban ditinggalkan pelaku tak jauh dari rumahnya. Dari kejadian ini, diingatkan agar orang tua mengawasi anaknya saat bermain. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, pelaku nekat menggasak 2 motor yang dirantai oleh korban dengan cara menggontongnya. Namun, mesin sepeda motor gagal dinyalakan, pelaku membuang motor curian tersebut ke kali. Empat orang komplotan mencuri motor ini menyatroni rumah korban di kawasan Komplek Perumahan Puspita, Bandar Lampung. 2 pelaku memanjat tembok rumah lalu membongkar kunci rantai besi sepeda motor yang terparkir di garasi rumah korban. Tak tanggung-tanggung, 2 sepeda motor sekaligus langsung dibawa kabur dengan cara digotong. Namun, diduga mesin motor tak kunjung menyala, pelaku lalu membuang 2 motor tersebut, salah satunya ke dalam kolam tak jauh dari komplek. Korban baru menyadari motornya telah dibuang ke kolam setelah diberitahu sejumlah warga. Itu manggil, bang, ada motor kecemplung, motor lu bukan katanya. Saya cek, oh iya motor saya ada, biarin. Nah, jadi begitu saya angkat motor itu dari kolam, yang di ujung itu ada motor satu lagi katanya. Oh ya, alhamdulillah katanya, saya bilang dua-duanya pulang semua. Ya dari situlah kami ambil semua motor, kami bawa taruh sini. Aksi pencurian di lokasi ini kerap terjadi. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Polisi memeriksa 5 orang terkait dugaan penggunaan cairan infus kedaluarsa di RSUD Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kasus bermula saat ibu pasien tanpa sengaja mendokumentasikan cairan infus dengan tanggal kedaluarsa yang sudah lewat. Hari sehat malah dikasih yang pada luar, saya kayak gitu punya anakku. Yang jaga dari malam siapa? Laki-laki.
yang ganti itu. Wanita ini emosi begitu mengetahui anaknya berusia 5 tahun yang sedang sakit disuntikan cairan infus kedaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ini terjadi malam hari, tak sengaja sang ibu melihat tanggal kedaluarsa cairan infus sudah melewati batas. Tak terima dengan perlakuan perawat, kasus ini dilaporkan ke Polres Labuhan Batu yang langsung melakukan pemeriksaan ke 5 orang pihak rumah sakit. Dugaan penggunaan obat kadaluarsa yang kita temukan berdasarkan laporan dari masyarakat beberapa hari yang lalu. Kita dari Satreskrim Polres Labuhan Batu sudah melakukan penyelidikan. Dan kalau memang kita menemukan bahwa telah terjadi tindak pidana berdasarkan alat bukti, maka kita akan tingkatkan menjadi proses penyidikan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Apabila bersalah, pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Kesehatan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Ilham Syafi Harahap melaporkan. Usai diperiksa di Polda Sumsel terkait donasi 2 triliun, Herianti anak Akiditio sakit sehingga gagal diperiksa kembali oleh polisi. Polisi memastikan status Herianti masih saksi. Pencairan donasi COVID-19 dari keluarga Akiditio batal dibuktikan kemarin, namun polisi menyebutkan giro bank yang diberikan Herianti untuk donasi isinya tidak mencapai 2 triliun rupiah. Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Dokter dan perawat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendatangi rumah Herianti anak Akiditio di Jalan Tugomulyo, Kecamatan Ilir 1, Palembang. Tim medis dihubungi pihak keluarga yang menyebut Herianti sakit usai diperiksa polisi terkait donasi 2 triliun rupiah yang akan dihibahkan untuk penanganan COVID-19. Terkait kondisi kesehatannya, Herianti batal diperiksa kembali di Polda Sumatera Selatan. Polisi memastikan status Herianti masih sebagai saksi. Selain Herianti, polisi juga memeriksa 4 orang lainnya. Sebelumnya kepastian pencairan donasi COVID-19 dari keluarga almarhum Akiditio akan dibuktikan. Kepastian pencairan dana 2 triliun rupiah ini usai polisi memeriksa anak Akiditio, Herianti beserta menantu dan cucunya. Polisi menyebut giro bank yang diberikan Herianti untuk donasi isinya tidak mencapai 2 triliun rupiah. Jadi dari bank hanya menyampaikan bahwa saldo yang kita cairkan kan sebesar 2 miliar. Dia hanya menyatakan bahwa saldo tidak cukup. Pak, Heriantinya di mana sekarang? Nah, saat ini Bu Herianti tadi rencananya memang hari ini, tadi malam Pak Dirkrimum melakukan pemeriksaan sampai dengan pukul 23 ya Pak ya, 23. Jadi kemudian rencananya akan kita lanjutkan hari ini. Heboh donasi 2 triliun rupiah ini mengejutkan warga sekitar rumah Herianti. Warga sini khususnya itu banyak yang kaget dengan adanya viral Ibu Herianti ini. Istrinya nggak tahu. Iya. Untuk dia ini jarang keluar. Jarang keluar. Lebih lanjut, polisi akan mengirim tim dokter Rumah Sakit Bayangkara untuk memeriksa kondisi kesehatan dari Herianti. Jika terbukti melakukan kebohongan dalam donasi 2 triliun rupiah ini, Herianti bakal dijerat pasal penghinaan kebangsaan dan terancam 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pelaku teror wafer berisi silet dan paku terhadap balita di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku ternyata tetangga korban. Apa motifnya? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serta.